Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Prasetyo Tulodo, Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pantasakti Tegal. UPS Tegal berada di alamat Jalan Halmahera, nomor 1, Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya merupakan dosen di bidang ilmu komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran saya yang berfokus pada mata kuliah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan mata kuliah wajib di program studi informatika sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi umum dari mata kuliah ini adalah berisi mengenai pengenalan secara umum sistem Internet of Things, elemen-elemen penyusunnya, teknik desain sistem Internet of Things, dan metode pengontrolan sensor melalui jaringan internet. Dalam kuliah ini juga diberi contoh implementasi kontrol sistem Internet of Things. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan bermutu dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam sistem komputer. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi iptek sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah secara pengetahuan adalah menguasai konsep teori, metode, teknik atau algoritma dalam sistem Internet of Things secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, dan penelitian yang terkait dengan pembelajaran. Adapun keterampilan khusus yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi, memilih dan mengkonfigurasi beragam sistem Internet of Things yang digunakan untuk mengelola sumber daya sebagai alat teknologi. Adapun metode pembelajaran, yang pertama adalah dengan ceramah atau kuliah pakar, ada project based learning, ada self learning, dan media pembelajaran online menggunakan Zoom atau Google Meet. Penilaian yang dihasilkan yaitu berupa tugas mini proyek dengan kriteria penilaian. Pertama, pemahaman tentang konsep dasar IoT, keakuratan rangkaian alat dan pengiriman data, keberhasilan koneksi platform ke cloud, kemampuan presentasi dan dokumentasi proyek. Harapannya, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan IoT secara dasar, menjelaskan alur kerja sistem secara logis dan terurut, menjadi lebih siap menghadapi dunia industri berbasis teknologi digital. Dengan pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori Internet of Things, tapi juga dapat mengembangkan solusi berbasis IoT yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kompetensi lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini dalam bidang informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih atas kehadiran mahasiswa pada siang hari ini. Ya, kita akan masuk di mata kuliah Internet of Things. Ya, sebelum kita mulai mata kuliah, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya absen dulu kehadiran dari teman-teman mahasiswa. Yang hadir harap tunjuk tangan ya, atau bicara hadir ya. Muhammad Faizal, Hikmal Falah, Hana Maulidina, Ahmad Dhani,
Bagus Prakoso, Muhammad Hafiz, Ibnu Akmal, Diah Sherly, Ramdan Arsya, Ahmad Nufi, Azman, Muhammad Ibnu Zidan, Muhammad Rafi Fauzan, Niko Haripina, Naufal Anindio, Azmi Nur Soleh, terus Sofa Mahaba, Fasha Gilar. Oke, baik. Ya, baik. Teman-teman semua, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Internet of Things. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ya lanjutan daripada materi kuliah kita tentang Internet of Things. Yang pertama adalah pengenalan dari Internet of Things ya. Internet of Things sendiri dikatakan sebagai konsep sebuah objek yang di sekitar kita yang terhubung dengan internet untuk menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan efisien. Mungkin teman-teman tahu ya, atau mungkin pernah lihat di suatu keadaan atau di suatu kondisi, ya contohnya kita masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan ya, seperti mall ya. Saat teman-teman masuk ke dalam ruangan atau mungkin pintu masuk mall, dia menggunakan pintu otomatis, betul ya? Nah, menurut teman-teman itu menggunakan robot atau menggunakan sensor atau menggunakan yang lain? Sensor ya. Nah, sensor ini merupakan bagian dari Internet of Things. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan. Jadi, secara umum IoT ini menjelaskan mengenai sebuah sensor yang terhubung dengan internet. Dan pada perkembangannya sekarang bahwa IoT ini bisa kita monitoring ya, bisa kita lihat secara real time menggunakan perangkat handphone kita. Gitu ya. Jadi pada awal penciptaannya atau mungkin awal mula terbentuknya IoT mungkin belum sehebat sekarang. Nah, apalagi sekarang dibantu dengan teknologi AI dan teknologi cloud computing. Betul ya. Jadi tidak memerlukan benda fisik ya, cara gampang seperti itu. Oke, baik. Itu merupakan pengertian dari Internet of Things. Nah, terus kapan sih IoT ini mulai berdiri atau mulai ditemukan? IoT ini pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Nah, yang teman-teman ketahui bahwa internet mulai didirikan tahun berapa? Internet tahun 1980 ya 1985 melalui tim pertahanan Jerman ya, pada saat itu terjadi konflik segala macam ya, maka terbentuk namanya ARPANET. Nah, ARPANET ini merupakan cikal bakal dari internet. Nah, terus pada tahun 90-an dikenal dengan namanya World Wide Web atau sering kita singkat menjadi WWW gitu ya, WWW. Nah, itu yang sering kita sebut. Nah, ternyata menjelang periode milenium ya, tahun 2000-an, tahun 99 tepatnya, si Kevin Ashton ini menciptakan sebuah produk yang kalau kita nyebutnya sekarang viral gitu ya. Itu bisa menghubungkan antara internet dengan perangkat-perangkat yang ada di sekeliling kita. Gitu ya. Mungkin di Indonesia tahun 90-an, apalagi tahun 99 ini belum begitu stabil ya. Ada yang tahu ada apa tahun-tahun itu? Nah, betul, krisis moneter ya, terjadi pergantian pemimpin ya dan yang lainnya lah. Makanya mungkin pada tahun itu 99 di Indonesia belum begitu terkenal namanya IoT. Ya, kapan sih Pak mulai IoT masuk ke Indonesia? Kalau secara sejarah yang saya baca di referensi sekitar tahun 2005. Ya, 2005 sudah masuk. Mungkin teman-teman di sini sudah SD atau SMP ya? Baru lahir ya. Oke, jadi tahun 2005-an ya, IoT ini mulai masuk merambah ke Indonesia.
Ya, artinya dari mulai berdirinya tahun 99 sampai dengan 2005 sekitar 6-7 tahun. Ya, mungkin bisa dibilang cepat ya. Memang secara apa namanya pertumbuhan ya, pertumbuhan IoT di Indonesia itu nggak secepat negara lain. Kenapa? Satu ya infrastruktur kita kurang memadai pada saat itu. Ya, mungkin kalau kita baca sejarah ya pengguna apa namanya ponsel ya, telepon ya awal mulanya kan nggak ada jaringan internetnya, betul ya? Ya, mungkin kalau saya pribadi pertama kali pakai HP yang ada internetnya itu sekitar 2011 atau 2012. Nah, walaupun ada beberapa ya, maaf dalam tanda kutip itu orang kaya ya, yang sudah bisa mengakses internet. Ya, tapi dengan kriteria HP tertentu atau mungkin ponsel tertentu. Betul ya? Mungkin pada saat itu ada HP Nokia yang merajai gitu ya. Itu pun masih menggunakan apa keypad ya. Nah, keypad saya masih ingat betul iklan Nokia ya, dengan kita menekan tombol apa nol ya, nol secara lama ya, mungkin tahan 2-3 detik gitu ya, nanti masuk ke itu browsernya ya. Pernah nggak? Pernah ya, pernah ya. Dulu nggak ada zamannya apa namanya iya, sekarang apa dulu itu ya harus benar-benar ini, dan nggak semua ponsel atau perangkat bisa terhubung internet. Nah, makanya tadi itu pada saat IoT mulai didirikan tahun 99, masuk ke Indonesia 2005, itu belum begitu terkenal. Bahkan saya punya rekan ya, punya teman dulu, dia sudah mulai merintis itu sekitar tahun 2008-2009. Nah, artinya sebetulnya sudah ada teknologi IoT ya dari tahun 99. Cuman memang pertumbuhan atau perkembangan di negara kita memang agak sedikit terlambat. Begitu ya. Cuman jangan menjadi apa dasar kita untuk belajar ya. Artinya begini, sekarang tahun 2025 ya, bisa dikatakan mulai merata ke seluruh penjuru dunia. Artinya apa? Ya sekarang sudah gampang akses ya. Mau akses apapun ya sudah gampang. Bahkan kalau teman-teman mau cari referensi ya, yang full dengan videonya sudah gampang. Betul kan? Tapi kalau tahun-tahun 2005, 2008, bahkan YouTube kan lahir 2003 ya, atau 2005 ya. 2006 kan diambil sama Google. Ya kan dibeli kan, nah, sekitar berapa miliar gitu kan. Artinya apa? Nah, pada saat itu juga mungkin secara media sosial, secara apa namanya, broadcast segala macam itu nggak ada, nggak sekeren sekarang. Gitu ya. Oke, jadi ini merupakan sejarah ya daripada IoT mulai ditemukan pada tahun 99 oleh Kevin Ashton. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa elemen yang ada di IoT. Yang pertama tentu ada perangkat yang terhubung ke internet. Yang kedua ada cloud data center. Ya, kita nyebutnya sebagai cloud saja ya, atau cloud computing. Terus yang ketiga adalah fisiknya. Fisiknya itu apa maksudnya? Ya tadi yang teman-teman sampaikan ya. Ada sensor, ya, ada microcontroller, ada ISP dan yang lainnya. Jadi IoT ini nggak bisa bekerja secara apa namanya? Apa diri sendiri gitu ya, nggak bisa. Misalkan hanya menggunakan Arduino Pak, bisa nggak dikatakan IoT? Belum bisa ya. Terus misalkan kita menggunakan internet aja Pak, bisa dikatakan IoT? Belum bisa ya. Walaupun untuk sekarang ya banyak sekali apa namanya aplikasi atau website yang bisa mengolah apa namanya visualisasi dari IoT. Contohnya apa? Seperti bridging ya, bridging atau yang kalian buka Walkui ya. Nah, Walkui itu merupakan salah satu apa namanya website atau aplikasi ya yang bisa merancang visualisasi dari IoT tanpa menggunakan perangkat sesungguhnya. Ya itu ada, cuman memang perbedaannya jelas berbeda ya. Kalau real dengan visualisasi itu kan berbeda, betul ya? Oke, jadi di sini ada 3 elemen yang harus ada di IoT. Yang pertama ada perangkat yang terkoneksi dengan internet, yang kedua ada cloud, terus yang ketiga adalah bentuk fisiknya, itu bisa berupa microcontroller atau sensornya. Terus cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa akses kapan saja dan di mana saja. Nah ini jadi kelebihan dari IoT sendiri dibanding dengan apa namanya teknologi lain ya, bahwa IoT ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Artinya contohnya ya yang sekarang lagi viral ya, teman-teman punya apa namanya ruangan, punya kamar ya, punya kamar tidur gitu ya.
itu kalian beli lampu yang sudah terkoneksi dengan IoT. Apa fungsinya? Jadi kita nggak perlu repot-repot misalkan matikan dan menghidupkan lampu, ya cukup dengan handphonenya, cukup dengan smartphone-nya bisa menghidupkan atau mematikan lampu. Gitu ya. Terus apa lagi? Misalkan diaplikasikan ke apa namanya AC, ya pendingin ruangan, ya dengan kita menaruh relay, ya untuk mengatur apa namanya, memutus hubungkan arus listrik, ya kita bisa menggunakan perangkat telepon juga atau perangkat smartphone juga. Ya jadi misalkan ya teman-teman di rumah, di ruang keluarga, di ruang tamunya apa namanya lupa ya matikan AC, sering ya sering ya, atau di rumah masih pakai kipas angin. Ya kipas angin ya, sama di kipas angin ya. Ada AC tapi AC alami ya. Ya artinya gini, artinya kalau teman-teman apa benda apapun yang bisa terhubung dengan listrik, dengan internet bisa kita alokasikan dengan smartphone kita. Begitu ya. Jadi sebetulnya IoT ini sudah berkembang ya, hampir semua apa namanya benda atau media bisa kita aplikasikan untuk IoT. Bahkan yang terbaru yang saya sampaikan tadi bahwa IoT sudah berkolaborasi dengan AI. Ya, artinya apa? Artinya ditambah sistem cerdas. IoT itu sudah cerdas ya, sudah lumayan cerdas ya, ditambah sistem cerdas. Artinya apa? Cara kerja di apa namanya IoT, yang pertama switch off TV. Nah, kalau tadi saya contohnya adalah lampu, sekarang TV ya. Sekarang untuk televisi sendiri sudah menggunakan smart TV ya. Ya sudah terkoneksi dengan internet, betul ya? Ya, jadi kalau teman-teman apa namanya mau browsing apa namanya YouTube, terus Netflix, apa lagi? Video Spotify atau yang lainnya sudah satu perangkat televisi ya, itu lebih enak lagi. Nah, itu juga bisa di apa? Aplikasikan IoT di dalamnya. Untuk apa? Satu, misalkan ya, kita dikasih waktu nonton TV cuma 3 jam misalkan ya, dari misalkan jam slow ya, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, nanti di setting jam 10 malam mau nggak mau TV mati, bisa ya. Nah, smart TV salah satunya itu. Terus misalkan gini, ada TV ya, ada TV. Kalau yang nonton satu orang, ya itu ya, nanti fokusnya ke satu orang. Ya, kalau yang nonton banyak, nanti usahanya bisa dibagi-bagi. Nah, itu termasuk bagian dari IoT juga. Gitu ya. Jadi itu merupakan beberapa aplikasi apa namanya IoT di dunia nyata. Yang pertama ada switch off TV, nah terus yang kedua ada CCTV. Nah ini yang sudah yang sudah diterapkan di beberapa jalan tol ya, terutama di Indonesia ya. Jadi CCTV ini bekerja ya dengan menangkap apa? Gambar ya, nangkap gambar. Jadi misalkan ya, kalau misalkan kita atur CCTV ini apa namanya? Untuk di halaman kita ya, misalkan ada gambar-gambar yang mencurigakan ya, entah itu kucing lewat atau mungkin entah itu apa kucing bawa apa itu kardus atau gimana gitu kan, jadi kelihatannya aneh ya. Mungkin dari CCTV itu akan ngasih notif ya, apalagi sekarang kan CCTV sudah terhubung dengan smartphone ya. Ya jadi misalkan ada notif apa, bergetar tuh teleponnya, terut gitu ya. Apa ini? Oh ternyata ada yang lewat ya. Setelah telusuri ternyata ada kucing ya, tetangga yang masuk ke karangan ya. Itu beberapa contoh. Terus yang lainnya adalah contoh di jalan tol ya. Termasuk jalan tol ya. Ya. Sekarang di jalan tol sudah ada beberapa peraturan. Kalau apa namanya ada mobil di lajur kanan, tapi kecepatannya di bawah 80, ya maka akan dapat peringatan. Ya. Jadi jalan tol sekarang sudah dikasih notif seperti itu. Jalur kanan hanya untuk di kecepatan 80 sampai 100. Nah, kalau di bawah itu harus jalur kiri. Nah, itu. Terus gimana Pak kalau misalkan ini ya? Nanti biasanya di gerbang mana gitu ya, gerbang tol berapa, ini akan kasih notif. Nah, nanti entah itu e-tilang atau baru peringatan pertama. Gitu ya. Itu penerapan IoT di bidang CCTV. Terus selanjutnya ini colokan listrik pintar adalah ide project untuk Internet of Things. Yang pertama adalah membuat colokan listrik pintar. Seperti lampu atau oven. Oke, jadi apa namanya si stop kontak ya atau colokan listrik ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan benda yang menempel. Ya, contohnya si setrika butuh daya sekitar 220 watt. Ya, maka si apa namanya colokan listrik ini akan menyediakan
sejumlah itu arus flow itu. Misalkan yang lebih ringan lagi, smart TV kan lebih kecil ya, biayanya ya, ya kan. Zaman sekarang kan pokoknya perangkatnya semakin kecil, tipis, sumbernya juga semakin kecil, tapi tampungannya besar. Contohnya HP kalian ya, HP kalian kan semakin tipis ya, tapi kan baterainya sampai 5000 mAh, ada yang 8000. Oh, belum ada ya, 5000 ya, 5000 mAh gitu ya. Ya, kalau anak gaming biasanya di atas 5000-an ya. Ya, 5000 segala macam ya. Bertahan berapa jam kalau gaming? 6 jam non-stop. Oh, HP-nya nggak meleduk gitu. Hasilnya kena. Ya, artinya perangkat sekarang sudah disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi perangkatnya semakin tipis, semakin enak digunakan, tapi sumber dayanya besar. Ya, gitu ya. Jadi si colokan pintar ini dia akan menganalisa atau melihat benda apa yang menempel atau mencolok di dia. Kalau kebutuhan listriknya besar, dia akan mensuplai dengan daya yang besar juga. Itu gimana cara kerjanya Pak? Nah, biasanya di dalam colokan ini dikasih relay tadi. Ya, jadi dia akan mengatur arus. Ya, kalau arus yang dibutuhkan besar, relaynya akan terbuka beberapa. Kalau arusnya kecil, akan tertutup beberapa. Begitu ya. Ini contoh lagi yaitu colokan listrik pintar. Oke, terus ada lagi smart garage door ya, atau garasi pintar. Ya, punya garasi di rumah? Ada ya. Umumnya kalau garasi itu kan biasanya didorong gitu ya. Ditarik apa didorong ya. Kalau kita punya gebyok ya, gebyoknya didorong gitu ya. Ternyata di beberapa negara sudah menerapkan garasi pintar. Jadi kalau mobil mendekat sekitar 50 cm ya, atau mungkin 1 meter, garasi akan langsung buka sendiri. Gitu ya. Bahkan ada beberapa di negara ya, itu sudah membaca plat nomor dan nomor series mobil. Bayangin ya. Jadi kalau bukan mobil yang masuk ke garasinya, ya nggak mau, gitu ya, nggak buka. Gitu. Terus gimana Pak? Ya harus didaftarkan dulu di sistemnya, di IoT-nya. Gitu ya. Ini contoh yang keempat atau kelima ini ya, tentang smart garage door ya. Oke, terus smart trash can ya, ini yang sangat populer ya, bahkan beberapa mahasiswa sudah menerapkan contoh proyek ini ya, tong sampah pintar ya. Tong sampah pintar ini sangat mudah diaplikasikan. Kenapa? Karena sedikit membutuhkan benda-benda atau barang-barang IoT ya, cukup butuh servo ya, sensor ultrasonik ya, jarak ya, sudah selesai. Kalau mau lebih bagus lagi dikasih sensor suara ya, jadi kalau mau buang sampah tirit gitu ya, silakan buang sampah ya, salah buang, sekian detik tutup, terima kasih sudah buang sampah gitu ya. Itu bisa hebat lagi. Atau mungkin yang lagi terkenal apa sekarang, bisa memilah sampah ya. Jadi di situ ada 3 tong sampah organik, anorganik, sama medis ya. Jadi kalau kita buang sampah gitu ya, ditepluk gitu kan ya, nanti dia akan milih, oh ini daun pisang nih, kulit pisang, masuk ke organik. Ini plastik somai gitu ya, masuk ke anorganik. Terus misalkan yang lainnya ya, segala macam nanti akan dipisahkan. Begitu ya. Itu merupakan contoh IoT tentang smart trash. Nah, ini sekali lagi banyak diterapkan oleh banyak mahasiswa. Oke. Nah, ini beberapa penerapan di bidang lainnya. Sebetulnya IoT ini sudah menjalar ke seluruh bidang ya. Yang pertama ada smart mall, tadi sudah ya, yang pertama kali kita coba ya. Terus yang kedua ada retail, ada smart agriculture, smart environment, home automation, security, smart traffic, dan smart cities. Oke ya, jadi artinya bahwa IoT ini sangat ilmu yang sangat bermanfaat ya. Apalagi teman-teman di sini jurusan informatika, tentu mata kuliah IoT ini sangat penting ya, mata kuliah wajib, dan
perkembangannya ya untuk jarak 5-10 tahun yang akan datang itu akan selalu berkembang. Begitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan. Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.